A pleasant day, everyone. I'm Mr. Edward. I'll be your host for today. I'm delighted to be here in this 10th graduation day of SDK Trimolia Hits. Joining me today is Miss Sevia. Thank you, Mr. Edward. It's an honor to be here to this dignified and special event. Today we celebrate the accomplishments and academic achievements of our grade 6 students. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Shalom Bapak Ibu, anak-anak SDK Trimolia Hits, kepala sekolah dan para guru terkasih. Sukacita sekali kita dapat bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita melalui ibadah wisuda hari ini. Sekalipun di rumah masing-masing, tapi saya yakin tidak akan mengurangi hikmat dan respek kita kepada Tuhan. Mari kita semua bersatu hati kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turunlah atas kita sekalian rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terutama pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan keberhasilan anak didik kami setelah 6 tahun menempuh pendidikan di jenjang SD. Hari lepas hari, terutama di masa pandemik ini, sangatlah tidak mudah bagi anak-anak, orang tua maupun guru untuk melewatinya. Namun karena anugerah Tuhan, kami dapat bersama-sama bahu-membahu beradaptasi dengan keadaan ini hingga dapat mengantarkan anak-anak didik kami ke jenjang selanjutnya. Sungguh tidak ada satu kata-kata pun yang dapat mengungkapkan betapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua penyertaan-Mu bagi kami. Ya Bapa, saat ini kami ingin menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah pada hari ini, dan kiranya Engkau memimpin seluruh rangkaian acara wisuda yang sudah dipersiapkan dari awal hingga akhir, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami ingin Tuhan mempersembahkan semuanya ini hanya untuk puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta, dan mengucap syukur. Amin. Nas panggilan ibadah kita hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 3-5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur 100 ayat 3-5. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 大家好， Hello everyone. hari ini kita mau bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dan perlindungannya yang terus mengiringi langkah setiap kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar, marilah setiap kita meninggikan namanya dan menaikkan ucapan syukur kita. Kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. 让我们预备心，听他的话语，因为君王就在这里。
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau saat ini kita berkumpul walaupun dengan media online. Bersukacita karena Tuhan sudah mengaruniakan satu hal yang indah dalam kehidupan anak-anak kita ataupun murid-murid kita. Karena hari ini adalah hari di mana mereka akan diwisuda. Dan di dalam acara yang sangat-sangat berharga ini, kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita rindu supaya Tuhan boleh menuntun langkah-langkah kita dan Tuhan boleh menyatakan kehendak-Nya bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama bersatu hati berdoa, memohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami sungguh-sungguh melihat bagaimana penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan para siswa khususnya. Mereka diwisuda setelah 6 tahun mereka berjuang di dalam setiap mata pelajaran yang harus mereka hadapi. Dan saat ini ketika kami berkumpul walaupun dengan media online, kami rindu ya Tuhan, supaya Engkau berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Supaya firman Tuhan itu boleh menuntun hidup kami, boleh membawa kami mengerti kehendak Tuhan, dan Roh Kudus memampukan kami untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, izinkan saya mengawali khotbah ini dengan satu pertanyaan. Pernahkah saudara mengalami ketakutan dalam kehidupan saudara? Kalau merenungkan pertanyaan ini, saya jadi ingat waktu saya masuk di TK. Waktu itu saya masih kecil, saya umur 6 tahun. 1 minggu awal saya masuk TK, saudara, itu seperti drama. Gimana gak seperti drama? Saya setiap kali berangkat itu nangis. Minta diantar sampai pintu kelas, dan kalau sudah di kelas saya itu suka nengok ke jendela, memperhatikan ibu saya atau siapapun yang ngantar masih dalam posisi menunggu saya apa enggak. Itu saya alami. Saya takut berhadapan dengan lingkungan baru, saya takut beradaptasi dengan situasi yang baru. Bicara tentang rasa takut, saya juga ingat beberapa waktu yang lalu anak saya yang pertama, Goshen. Malam-malam setelah lampu dimatikan kami bersiap untuk tidur. Nah, Goshen itu minta supaya diantar ke belakang karena mau pipis. Papa minta tolong diantar. Mau ke kamar mandi, mau pipis. Nah, ini lampu semuanya sudah kondisi dimatikan. Jadi gelap. Nah, nampaknya Goshen ini takut, saudara. Minta diantar papa atau kalau nggak papa ya mamanya. Nah, tetapi waktu itu saya dengan Desi istri saya ada proyek mengajar anak-anak supaya tidak takut termasuk pada Goshen waktu itu. Jadi kami mengatakan, Goshen nggak apa-apa, Goshen bisa, Goshen berani kok. Kan ada Tuhan Yesus yang menyertai Goshen. Nah, saudara, penjelasan kami ini tidak disambut dengan sukacita, tapi Goshen tuh tetap merajuk. Dia merengek, gak mau minta tolong diantar, masih tetap takut. Nah, adiknya, saudara, Lovely, yang dengar Goshen merengek waktu itu, dia berkata kepada kami, "Pah, Mah, sudahlah biar Lovely saja yang jadi Tuhan Yesus supaya Lovely bisa mengantar Koko Goshen." Nah, saudara, kami tersenyum mendengar ucapan adiknya Goshen, Lovely ini. Dalam pemikiran yang sederhana, dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan menyertai. Dan supaya real, maka Lovely ini ngomong, saya mau jadi Tuhan Yesus supaya bisa nganter Goshen, supaya Goshen berani ke kamar mandi pipis di tengah-tengah gelap yang ada. Saudara, kenapa saya cerita hal ini? Gak bisa dipungkiri, setiap manusia walaupun kadarnya berbeda, walaupun penyebabnya juga macam-macam, tetapi rasa takut itu bisa terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara sekalian. Nah, mungkin saudara bertanya, Pak, ngapain sih ngomongin rasa takut? Hari ini itu kita bersukacita loh. Hari ini itu wisuda, kita merayakan keberhasilan dari teman-teman sekalian, ya. 6 tahun berjuang dengan mata pelajaran yang ada kalanya bikin bete juga, ya. Belum lagi nanti bergumul dengan teman-teman, ya. Susah, ada nggak cocoknya, ya. Terus kita juga ada tugas-tugas yang berat luar biasa. Bahkan
Saya tahu di masa-masa pandemik ini HBL, Home Based Learning, ada tantangan tidak hanya anak-anak tapi juga orang tua. Jadi bersukacita dong, merayakan wisuda pada saat ini. Kok ngomongin rasa takut? Saya setuju kalau kita berpikir bahwa ini adalah saat bersukacita. Tetapi saya kira setiap kita juga setuju bahwa wisuda itu bukanlah akhir. Wisuda ini adalah satu titik turning point untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, dalam hal ini tentu tingkat SMP. Artinya apa? Kita seperti ada di garis start untuk melangkah menuju ke masa depan. Dan dalam perjalanan menuju masa depan itu, kita melihat sesuatu yang gak pasti. Maka kalau kita ngomong tentang masa depan, wajar kalau kita ngomong tentang takut juga. Karena bicara tentang masa depan, siapa di antara kita yang tahu masa depan seperti apa? Gak ada yang pasti loh. Bahkan dalam berjuang, berjalan, meniti masa depan, ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, bukan? Dan kita tahu, kita melihat ada banyak sekali hal-hal yang akan kita lewati. Tidak selalu gunung yang indah dengan pemandangan yang membuat kita terpesona, tetapi ada kalanya kita masuk dalam lembah yang membuat kita berjuang luar biasa. Ada rasa takut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru, para orang tua dan siswa-siswa yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar satu kebenaran bagaimana di dalam berjuang menatap masa depan itu hadapi rasa takut. Sebab jikalau tidak, kita akan terkungkung dalam sebuah kondisi dan kita tidak bisa meraih yang terbaik karena rasa takut tersebut. Nah, bagaimana sih kita itu menghadapi rasa takut di dalam kita berjalan, berjuang untuk meraih masa depan yang ada? Firman Tuhan jelas katakan, yaitu dengan menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Yaitu Allah yang merancangkan, memberikan masa depan yang terbaik bagi saya dan bagi setiap saudara, bagi teman-teman yang saat ini juga sedang diwisuda. Saya mengajak setiap kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diangkat dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, demikian firman Tuhan, janganlah takut. Janganlah takut. Sebab aku Tuhan itu menyertai engkau. Dan janganlah engkau bimbang, sebab aku ini Allahmu. Nah, ini firman Tuhan yang dinyatakan kepada umat Tuhan. Lalu Tuhan katakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Saudara, ini perkataan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya akan memberikan penjelasan sedikit perihal ayat ini. Ayat ini ditulis oleh Yesaya masuk dalam rangkaian kitab Yesaya yang kedua, mulai pasal 40. Mulai pasal 40 itu sebenarnya surat ini berbicara tentang nubuat, tentang keselamatan kepada bangsa yang berada dalam pembuangan, saudara. Jadi pasal 41 ayat 10 ayat yang barusan kita baca itu ditujukan kepada bangsa yang sedang ada dalam pembuangan. Siapa bangsa yang dimaksud? Gak lain dan gak bukanlah bangsa Yahudi. Umat Tuhan. Mereka dibuang dari tanah perjanjian yaitu Kanaan ke Babel. Satu negeri yang tidak kenal Tuhan. Satu negeri yang dikatakan kafir. Satu negeri yang tidak takut akan Tuhan. Nah, saudara, ini menjadi sebuah masalah. Memang Tuhan izinkan ini terjadi karena orang-orang Yahudi, kaum Tuhan waktu itu hidup tidak takut akan Tuhan. Tetapi tetaplah mereka bergumul menghadapi situasi ini. Kenapa? Mereka mengalami krisis identitas. Loh, mereka tahu kami ini umat Tuhan. Umat Tuhan loh. Umat Tuhan kok mengalami satu kondisi kalah. Umat Tuhan kok mengalami satu kondisi dijajah. Kan mestinya Tuhan tolong. Apalagi mereka sampai dibuang. Kondisi ini membuat mereka ragu apakah Tuhan itu masih menyertai kita sebagai umat Tuhan. Dan hati mereka tentu ciut, saudara. Ketika apa? Melihat masa depan. Gimana lihat masa depan? Bagaimana kondisi bangsa kita ke depan? Sedangkan saat ini bangsa kita porak-poranda, saudara. Di tengah kondisi seperti inilah, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa.
Allah tahu isi hati manusia, Allah tahu hati umatnya, Allah tahu hati kita ketika kita mengalami ketakutan. Dan di tengah-tengah ketakutan itu Tuhan katakan, jangan takut, jangan bimbang. Alasannya adalah karena Allah menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, Allah menyertai kita itu sesuatu yang luar biasa. Sebab kalau bicara tentang Allah itu Allah yang besar. Kalau bahasa Alkitabnya itu transenden. Allah yang luar biasa, yang sempurna, kudus adanya, tetapi mau menyertai manusia yang berdosa. Tuhan Yesus pernah berbicara kepada murid-muridnya, engkau tidak akan dibiarkan sendiri. Ada Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penuntun. Dan Tuhan katakan ketika dia naik ke sorga, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Saudara, bulan ini adalah bulan yang istimewa bagi saya dan keluarga khususnya. Kenapa? Karena bulan ini anak kami yang kedua, Lovely, umurnya masih 4 tahun, dia bisa sepeda roda 2. Itu sesuatu yang istimewa bagi saya khususnya. Kenapa? Saya ingat saya bisa roda 2 itu umur 10 tahun. Goshen 5 tahun. Lovely umur 4 tahun dia bisa naik sepeda roda 2. Sesuatu yang menarik. Tapi di balik keberhasilan Lovely itu ada perjuangan yang benar-benar kami hadapi bersama. Saya ingat saya beli sepeda untuk Lovely dan untuk kokonya, masih ada roda penyangga di belakang. Dia suka naik sepeda sampai saya lihat kelihatannya Lovely ini bisa nih untuk naik sepeda roda 2. Nah, saya pun yakinkan dia, Lovely, coba kamu bisa naik sepeda roda 2 seperti Koko tuh. Bagus kan, nanti bisa sepedaan bareng. Nah, Lovely-nya ragu tapi mau, bimbang tapi pengen. Saya yakinkan, akhirnya dia bersedia. Oke Pak, ayo latihanlah kami. Dalam proses latihan itu, gak langsung dia bisa. Saya pegangi dari belakang, saya lepas, saya tepuk tangan saya supaya Lovely tahu bahwa kedua tangan saya tidak lagi pegang dudukan sepeda. Dia jatuh. Oke, Bapak, dia marah-marah. Kenapa dilepasin? Nah, ya, coba lagi. Ada saatnya dia juga jatuh. Pernah sampai lecet, nangis. Kondisi ini tentu membuat hatinya juga mulai takut kalau mau melangkah, mau latihan lagi. Tetapi saya hadir, menguatkan, memotivasi, mensupport dia. Sampai kemudian Lovely benar-benar bisa. Satu momen saya ingat, pagi-pagi saya ajak dia, kemudian saya lepas. Dia goyang-goyang, tetapi dia kayu tetap goyang-goyang kayu. Akhirnya dia meluncur sendiri. Wah, luar biasa. Saya senang sekali, mamanya senang, kokonya senang. Di foto, di dokumentasi, di videoin. Nah saudara, ini sukacita tersendiri. Tetapi saya mau sampaikan satu kebenaran dari pengalaman saya dengan Lovely ini. Coba firman Tuhan katakan, seperti Bapa sayang pada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada umatnya. Saudara, mungkin rasa sayang Papa dengan anak itu, pada anak itu tidak bisa menggambarkan secara sempurna. Tetapi Alkitab sendiri mengatakan bahwa gambaran seperti Papa yang sayang pada anaknya, demikianlah Tuhan sayang pada umatnya. Dan rasa sayang itu diungkapkan dalam hal apa? Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu guru, para orang tua, dan siswa-siswa sekalian. Nah, mungkin kita berpikir, apa wujud penyertaan Tuhan? Nah, kadang-kadang kita nggak sadar loh, kalau Tuhan itu benar-benar real, nyata dalam kehidupan kita, menyertai kita. Tapi kita sering berpikir kalau Tuhan menyertai itu harus seperti ini, seperti ini. Dan kita mencoba untuk mengungkung Tuhan, mendefinisikan penyertaan Tuhan harus seperti apa yang saya inginkan. Nggak selalu. Saudara, ada kalanya penyertaan Tuhan itu dinyatakan melalui firman Tuhan yang kita dengar. Mungkin teman-teman siswa yang lagi wisuda, engkau mendengar firman di chapel, engkau mendengar firman Tuhan di gereja, firman Tuhan itu menguatkan engkau. Itu tanda Tuhan berbicara dan Tuhan menyertai engkau. Ada kalanya kita juga mengalami susah nih, mengalami susah. Para orang tua juga mengalami susah. Saat ini kita tahu pekerjaan juga gak gampang. Tetapi Tuhan kirimkan orang-orang yang benar-benar Tuhan persiapkan untuk mensupport kita, mendukung kita.
Para siswa dalam hal ini Tuhan mengirimkan orang tuamu, Tuhan kirim gurumu. Mereka menguatkan engkau, memotivasi, memberikan semangat, memberikan apresiasi, yang memberikan engkau dorongan untuk kembali melangkah. Bukankah itu juga wujud Tuhan menyertai, Tuhan mengaruniakan orang-orang yang mengasihimu? Di tengah-tengah pelajaran yang susah, ada teman yang tanya, kamu bisa gak itu? Gak bisa. Ayo kita belajar bersama, kita bikin kelompok untuk belajar bareng. Itu tanda juga penyertaan Tuhan. Ada begitu banyak kalau kita cermati, kita telisik perjalanan kehidupan teman-teman 6 tahun, juga para orang tua tahun demi tahun engkau lalui. Kok bisa kita ada sebagaimana ada kita saat ini? Mau katakan, karena Tuhan menyertai. Ada begitu banyak jejak tangan Tuhan yang menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amazing, luar biasa. So, oleh sebab itu mari kita melangkah menatap masa depan dengan keyakinan Tuhan menyertai kita. Para orang tua, kalau engkau ada di samping anakmu, katakan pada anakmu, nak, sebut namanya. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertaimu. Puji Tuhan. Saudara, tetapi kita nggak bisa menyangkali ya. Kita memang tetap yakin Tuhan menyertai kita. Tetapi bisa nggak kita mengalami kegagalan di dalam perjuangan kita untuk pengen meraih masa depan yang terbaik? Bisa, sangat bisa saudara. Kalau kita yakin disertai Tuhan, bukan berarti kita itu anti gagal atau kita tidak akan pernah mengalami kegagalan. Enggak saudara, kita yakin kita disertai Tuhan, tapi kegagalan itu bisa tetap kita alami sebab kita tinggal di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, dan kita juga adalah orang-orang yang sedang berproses, bukan orang yang sempurna, bisa gagal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya mengajak kita sekali lagi untuk membaca bagian firman Tuhan ini secara perlahan dan cermati baik-baik. Di sana dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Kita sudah belajar tentang kebenaran hal ini. Maka perhatikan kata-kata firman Tuhan selanjutnya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. So di sini dituliskan bahwa Allah akan meneguhkan, akan menolong, akan memegang tangan kita sampai kemenangan itu benar-benar terjadi. Kata akan sampai diulang 3 kali, saudara, menunjukkan sesuatu yang akan Tuhan kerjakan ke depan. Kita ngomongin masa depan, saudara, Tuhan mengerjakan sesuatu. Apa itu? Ya, akan meneguhkan, akan menolong, akan memegang kita, saudara. Dan kalau kita perhatikan ayat ini, berarti ada yang ditolong, ada yang diteguhkan, ada yang dipegang. Dan proses Tuhan meneguhkan, menolong, memegang, artinya pribadi di mana Allah akan melakukan semuanya ini. Dia tidak dalam posisi diam, gak berbuat apa-apa. Karena dia berbuat sesuatu itulah, maka Tuhan secara aktif meneguhkan. Meneguhkan apa? Yang dia kerjakan. Menolong apa? Menolong usaha yang dia sedang jalankan. Memegang tangan. Supaya apa? Di dalam berjalan itu, dia tidak jatuh sampai tergeletak dan gak bisa bangkit lagi. Dengan kata lain, pribadi di mana Allah bekerja dalam kehidupan umatnya itu tidak sedang dalam posisi menyerah, diam saja. Enggak, saudara. Sampai membawa kemenangan. Kata membawa artinya proses menuju. Saudara, apa arti ayat ini? Firman Tuhan ini tidak mengatakan, ketika engkau gagal, teruslah berjuang. Tuhan akan mengerjakan sesuatu ke depan, jangan menyerah. Tuhan hendak katakan di bagian firman Tuhan ini, lakukan bagianmu sebisa engkau lakukan, berjuang dan berjuanglah. Dan aku Tuhan akan melakukan bagianku. Saudara, inilah maksud firman Tuhan dan benar. Kalau kita perhatikan sejarah orang-orang Yahudi di dalam pembuangan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka melakukan bagian mereka sampai Tuhan munculkan generasi-generasi yang luar biasa. Ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ada Esther, ada Nehemia, Ezra. Orang-orang ini dipakai Tuhan luar biasa pada masa pembuangan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita gagal? Tetap lakukan bagian kita. Saya ingat di Yohanes pasalnya yang ke-6. Waktu itu ada ribuan orang mendengar khotbah Tuhan Yesus sampai mereka kelaparan.
Lalu Yesus meminta pada muridnya Filipus dan Andreas untuk mencarikan roti. Jadi Yesus meminta mereka melakukan sesuatu. Singkatnya mereka ketemu dengan anak yang memiliki hanya 5 roti dan 2 ikan. Kita lihat usaha yang Tuhan minta untuk dikerjakan Andreas dan Filipus diberkati oleh Tuhan, sehingga 5 roti 2 ikan itu bisa untuk memberi makan sebanyak 5.000 laki-laki dewasa, belum termasuk wanita dan anak-anak. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Nah saudara, kita nggak ngerti masa depan ada tantangan, bahkan kita bisa mengalami kegagalan, tetapi tetap berjuang. Allah memberkati apa yang kita sedang kerjakan. Saudara, Alkisah ada cerita tentang 3 pohon yang memiliki cita-cita yang mulia. Pohon yang pertama, tahu nggak, aku punya cita-cita yang bagus loh. Aku pengen jadi bagian dari sebuah istana karena kayuku itu kuat, kokoh. Kayu yang kedua, saudara, nggak kalah. Dia menceritakan cita-citanya, saya pengen jadi bagian dari sebuah kapal pesiar yang besar. Karena badanku itu tidak kalah seperti badanmu, juga kokoh. Lalu ada kayu yang ketiga, pohon yang ketiga, dia katakan, saya gak seperti kalian, saya hanya pengen jadi patung, tetapi patungnya itu ada ukiran yang detail, besar dan megah, sehingga orang itu bisa mengagumi patung itu, dan patung itu bahannya dari saya. Nah, saudara, masing-masing punya cita-cita, masing-masing punya gambaran akan masa depan yang sangat luar biasa. Sampai kemudian datang seorang yang menebang pohon-pohon ini, dan mereka benar-benar melihat secercah harapan bahwa cita-cita mereka itu akan terkabul. Wah, ini nih tanda, ini nih bahwa Tuhan akan memulai mengerjakan proses dalam hidupnya seperti cita-cita kita. Tetapi saudara, kondisi itu menjadi berubah. Kenapa? Karena penebang kayu ini memang sudah menebang, tetapi jauh pasak dari jauh panggang dari api, saudara. Karena berubah apa yang mereka cita-citakan itu nggak seperti realita. Kayu yang pertama yang pengen jadi bangunan yang megah itu hanya dibuat tempat untuk makanan ternak. Waduh, sedih. Terus ya kayu kedua yang pengen menjadi kapal pesiar hanya dibikin perahu yang sudah nggak terlalu besar, perahu nelayan biasa. Dan dia pun mengeluh, kenapa kok seperti ini? Gak seperti apa yang saya harapkan. Nah, bagaimana dengan pohon yang ketiga? Dia pun mengeluh. Kenapa? Ini lebih parah. Cuman jadi gelondongan saja dan dibiarkan begitu. Mereka kemudian mengeluh, bersedih. Aduh, kenapa kok hidup seperti ini? Sampai kemudian sesuatu terjadi. Mereka kehidupannya berubah. Mereka semakin memaknai hidup mereka. Kenapa? Karena pohon yang dibuat hanya sebagai tempat makanan itu ternyata menjadi palungan di mana bayi Yesus pernah ada di situ. Dan kayu yang dibuat perahu biasa, nelayan biasa, disitulah Yesus pernah memijakkan kaki, memanggil murid dan mengajar kebenaran firman Tuhan sehingga banyak orang mengenal kebenaran. Bagaimana dengan pohon yang dijadikan kayu gelondongan itu? Dia pun berubah setelah dia tahu bahwa kayu gelondongan itu diubah menjadi salib. Salib di mana Yesus itu disalibkan dan Yesus itu boleh mengampuni orang-orang berdosa seperti saya dan saudara. Saya mungkin pernah dengar kisah ini, dan kisah ini tentu saja kisah fiktif. Maksud saya cerita tentang 3 pohon tersebut. Tetapi kita belajar sesuatu dari cerita ini, bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kalau Tuhan izinkan kita gagal di masa depan nanti di tengah kita berjuang, so jangan menyerah. Jangan menyerah, tetap melangkah. Sebab apa? Sebab Tuhan ada di sana, Dia sedang mengerjakan sesuatu untuk kemudian kita melihat betapa Allah itu adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Allah yang kita sembah, mengaruniakan, merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, untuk orang-orang yang dikasihi saya dan saudara sekalian. Saya tahu setiap kita, siswa khususnya, memiliki cita-cita yang beragam. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi desainer, ada yang pengen jadi chef, ada yang pengen jadi lawyer, bahkan mungkin ada yang pengen jadi YouTuber. It's okay, fine dengan cita-cita itu semua. Tetapi saya mau sampaikan satu realita, bahwa untuk mencapai cita-cita itu teman-teman butuh berjuang. Kalian perlu berjuang.
Dan di tengah-tengah perjuangan itu, tentu kita bisa saja mengalami kegagalan. But never give up. Jangan pernah menyerah, sebab apa? Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa, yang indah. Oleh sebab itulah rekan-rekan, saat ini di suasana wisuda ini, engkau akan diutus untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kau akan melangkah melihat masa depan dan ada perjuangan di sana. Ingat dua kebenaran ini. Tuhan menyertaimu dan Tuhan akan terus menolong engkau di dalam perjuangan dan usahamu, bahkan ketika menghadapi kegagalan. Ingat, Tuhan bekerja dalam hidupmu, merancangkan sesuatu yang indah dan memberkati usahamu sampai setiap kalian bisa berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan baik. Boleh menunjukkan kemurahan Tuhan sehingga cita-cita itu bisa tercapai. Dan saya bisa memuliakan nama Tuhan. Bisa jadi berkat buat orang tua, bisa jadi berkat buat teman-teman, bisa jadi berkat buat lingkungan. Dan nama Tuhan pada akhirnya dipuji, dimuliakan melalui kehidupan teman-teman. Someday mungkin teman-teman akan lihat rekaman ini sekali lagi. Biar teman-teman semakin diteguhkan bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Mari bersama melangkah untuk melihat masa depan, dan mari bersama melangkah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong dan memberkati setiap kami. Para orang tua dan guru, mereka mengalami sukacita melihat anak mereka, siswa yang dididik selama ini, boleh diwisuda. Dan untuk setiap siswa yang diwisuda, tolonglah mereka. Kami tahu ya Tuhan, ini adalah awal mereka menjejakkan kaki melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu Tuhan berkati mereka, teguhkan setiap mereka supaya mereka menyadari bahwa Tuhan menyertai, Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan memberkati setiap usaha perjuangan. Bahkan ketika gagal mereka bangkit lagi, mereka melangkah lagi. Tuhan memberkati setiap perjuangan usaha mereka, sehingga someday mereka boleh berkata, terpujilah Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami. Engkau Tuhan yang sudah memampukan kami untuk meraih cita-cita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami mau ya Tuhan bersyukur karena Engkau Allah yang mengasihi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita bersyukur telah mengikuti ibadah wisuda pada saat ini. Dan mari saat ini kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai hidup kita dan akan menolong kita untuk berjuang meraih masa depan yang sudah Tuhan rancangkan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, angkatlah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Allah. Para orang tua, para guru, khususnya para siswa yang diwisuda, biarlah segala yang baik dan kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa kita yang ada di sorga, cinta kasih dan keselamatan dari anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus boleh memberkati setiap kita, sehingga kita dimampukan untuk tetap melangkah bersama dengan Allah, melangkah tanpa mengenal menyerah, sehingga kita dimampukan untuk memuliakan Tuhan dari sekarang sampai Dia datang kali yang kedua. Amin. I am pleased to introduce the school board representative, our school principal, Ms. Su Ching, and the homeroom teachers representative, Ms. Fanny, to formally welcome and open this ceremony. Shalom Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menyelenggarakan acara wisuda secara virtual ini. Tahun ini kita merupakan tahun yang kedua untuk menyelenggarakan wisuda secara online ini. Semuanya ini untuk keselamatan, kesehatan, dan kebaikan kita bersama. Karena itu marilah kita tetap harus bersabar menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga semuanya ini tidak mengurangi rasa sukacita bagi kita semua.
Para siswa dan siswi yang lulus jenjang pada tahun ajaran 2020-2021 ini adalah angkatan yang pertama yang mengalami 1 tahun ajaran full dengan program home-based learning. Tentu tidak mudah perjuangan anak-anak untuk belajar secara online ini. Karena itu, kita perlu untuk memberikan satu apresiasi yang tinggi bagi mereka, para bapak dan ibu yang ada di rumah, kiranya dapat memeluk mereka, menepuk bahu anak-anak, supaya mereka juga memiliki satu sukacita dan kebanggaan tersendiri. Sebagai orang-orang beriman, kita tentu percaya bahwa kondisi ini semua terjadi atas seizin Tuhan, yang suatu hari nanti mungkin kita akan mengerti di balik kejadian ini ada sesuatu yang terbaik bagi kita sesuai dengan rencana Tuhan. Dunia sedang membicarakan suatu era baru, yaitu era masyarakat digital atau sering disebut dengan era revolusi industri 4.0. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, dengan tanpa disadari masyarakat dunia sudah bermigrasi ke dalam era tersebut. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak didik generasi Y, Z, dan para milenial ini keluar dari tekanan perubahan yang datang secara tiba-tiba, yaitu dengan cara beradaptasi secara cepat dan bersama-sama. Biarlah kita dapat menyesuaikan semuanya ini, dan seperti yang diprediksi oleh para ilmuwan yang memprediksi COVID-19 dari suatu pandemik akan menjadi sebuah endemik, yang artinya virus ini akan selalu ada bersama-sama di dalam sebuah populasi. Nah, jika prediksi ini benar, maka kita semuanya tidak akan bisa kembali ke masa sebebas dan senyaman sebelum tahun 2020. Di tangan anak-anak generasi inilah peran utama era masyarakat digital akan dimainkan. Program home-based learning yang telah mereka alami merupakan training alami bagi mereka. At least ada 3 kemandirian yang dapat mereka peroleh, yaitu 1, mandiri belajar. Belajar tidak harus selalu berangkat ke sekolah. Yang kedua, mandiri mengelola diri. Tetap semangat, mereka harus tetap semangat mengatasi rasa jenuh untuk menggali ilmu-ilmu yang baru. Ketiga, mandiri untuk mencari solusi yang positif atas segala kendala dan problem yang mereka hadapi. Dalam era globalisasi teknologi komunikasi, dunia klasikal telah berubah menjadi dunia digital. Seakan-akan dunia itu menjadi satu wilayah global tanpa batas geografis. Maka itu, anak-anak perlu dipertajam di dalam hal yang pertama adalah integritas dan attitude. Attitude jauh lebih berharga dibanding aptitude, yaitu bakat. Jika attitude sudah cacat, mau lari kemana lagi? Seluruh dunia akan mencatat dengan rekam jejaknya. 2, iman yang kuat untuk dapat memilah mana yang benar dan mana yang salah. Orang tua mungkin tidak dapat mengenal dengan siapa mereka bergaul. Ketiga, kuasai intelektual dalam ilmu pengetahuan sains, teknologi, dan artificial intelligence sebagai modal ilmu yang penting. Keempat, kembangkan dan latih kemampuan komunikasi dengan skill bahasa yang baik, karena tanpa itu sulit mengutarakan ide-ide secara jarak jauh atau online. Akhir kata, Yayasan Sekolah Trimulya mengucapkan terima kasih
kepada para orang tua yang telah memberikan kepercayaan. Juga terima kasih kepada para guru dan para staf yang ada di lingkungan sekolah yang sudah bekerja lebih berat ketika program home based learning ini diadakan. Juga selamat kepada para anak didik Sekolah Trimulya, tetap semangat untuk menuntut ilmu, untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Go to the next level. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal yang telah memberkati kita semua. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Yayasan, Bapak Ibu orang tua, wali kelas 6, Bapak dan Ibu guru, dan seluruh siswa kelas 6 yang saya kasihi dan banggakan. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan pengumuman kelulusan siswa kelas 6. Bapak dan Ibu dan para siswa kelas 6 yang saya banggakan, seperti yang kita tahu bahwa saat ini situasi kesehatan di negara kita belum kembali normal. Pandemi COVID-19 yang sudah melanda sejak tahun lalu berdampak pada sistem pendidikan di negara kita. Mengacu pada surat keputusan Menteri Pendidikan terkait dengan pandemi COVID-19 ini, maka tahun ini adalah tahun kedua bagi siswa kelas 6 yang kelulusannya bukan ditentukan dari hasil ujian nasional, melainkan nilai raport serta mengacu pada kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan. Namun, kita percaya bahwa lulusan SDK Trimulya memiliki karakter yang berkembang sesuai iman Kristiani, mempunyai kualitas akademik yang baik, dan keterampilan hidup yang mampu bersaing pada tingkat pendidikan selanjutnya. Berdasarkan nilai raport serta mengacu pada kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan, maka rapat pleno Dewan Guru memutuskan bahwa 76 siswa dinyatakan lulus seluruhnya atau lulus 100%. Dengan demikian, pada kesempatan ini secara resmi saya nyatakan para siswa kelas 6 SDK Trimulya tahun pelajaran 2020-2021 lulus dan telah mencapai purna belajar di SDK Trimulya tahun 2021. Saya mengucapkan selamat kepada para siswa kelas 6 atas kelulusan yang telah dicapai pada jenjang sekolah dasar. Bagi lulusan terbaik yang meraih nilai tertinggi berdasarkan nilai rata-rata pada seluruh mata pelajaran yang merupakan gabungan nilai raport semester 7 sampai 12 akan diumumkan setelah prosesi wisuda. Pada kesempatan kali ini, sekolah mengapresiasi para siswa SDK Trimulya lulusan tahun ini yang telah menorehkan prestasi dan mengharumkan nama sekolah melalui keikutsertaan dalam berbagai perlombaan, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun kancah internasional selama bersekolah di SDK Trimulya. Biarlah segala karya, prestasi, dan kebanggaan yang telah diraih semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Diibaratkan kita adalah sebatang pensil kayu sederhana, ada sebuah tangan besar yang membimbing setiap langkah dalam hidup kita. Tangan itu adalah tangan Tuhan. Kesuksesan yang kalian raih adalah berkat pertolongannya. Dalam kehidupan, kalian juga mengalami proses pengasahan diri melalui berbagai masalah untuk menjadi orang yang tangguh. Kita tak luput dari kesalahan, tak perlu malu atau merasa gagal. Akan selalu ada kesempatan untuk melakukan kebenaran. Dan yang perlu kita ingat, hal terpenting dari sebatang pensil bukanlah kulit luarnya, melainkan grafit yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, fokuslah untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Masing-masing dari kalian memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, percayalah kalian berharga di mata Tuhan. Anak-anakku kelas 6, hari ini bukanlah akhir perjuangan.
melainkan awal dari perjuangan lain yang harus kalian tempuh. All is well. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Adapun situasi yang kita alami, tetaplah yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja selama Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Anugerah Tuhan yang telah kalian terima berupa kesempatan untuk bisa bersekolah dan mengenyam pendidikan yang layak, memiliki keluarga dan orang tua yang mengasihi kalian, patutlah kalian syukuri. Bersekolahlah dengan baik, belajarlah dengan tekun, kejarlah cita-citamu, dan takutlah akan Tuhan. Kami menitipkan nama Sekolah Kristen Trimulya di pundak kalian. Jagalah nama alma mater kita, karena sebentar lagi kalian akan menyandang sebagai alumni SDK Trimulya. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua yang telah memberikan kepercayaan kepada SDK Trimulya sebagai mitra untuk berjuang bersama dalam mendidik putra dan putri Bapak dan Ibu selama 6 tahun ini. Terima kasih atas kerjasama, dukungan moral dan materi, saran, kritik, serta partisipasi Bapak Ibu orang tua dalam setiap program kami. Kami ucapkan selamat atas perjuangan Bapak dan Ibu orang tua yang telah membesarkan, mendidik, menyekolahkan, dan mendampingi putra-putrinya hingga mencapai keberhasilan pada jenjang ini. Saya yakin keberhasilan putra-putri kita tidak lepas dari doa yang selalu Bapak dan Ibu panjatkan. Atas nama sekolah, kami juga memohon maaf apabila selama 6 tahun ini terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam memberikan pelayanan pendidikan di SDK Trimulya. Akhir kata, saya mewakili seluruh sivitas akademik SDK Trimulya mengucapkan selamat kepada para lulusan SDK Trimulya tahun pelajaran 2020-2021. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai langkah kalian. Jadilah berkat dimanapun kalian berada, serta muliakanlah Tuhan di sepanjang hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Kristen Trimulya, Bapak Kurniadi Chandra. Deputi Sekolah Kristen Trimulya, Bapak Willy Virga. Kepala Sekolah Dasar Kristen Trimulya, Miss Cheong Siu Ching. Bapak Ibu orang tua, rekan-rekan guru, serta seluruh siswa kelas 6 yang saya kasihi. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk merayakan kelulusan siswa kelas 6 SDK Trimulya. Tak terasa, 6 tahun sudah kalian menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Trimulya. Tentunya, banyak hal yang sudah dipelajari dan dilewati, baik itu suka maupun duka. Perjuangan kalian selama 6 tahun ini kini sudah sampai pada akhir. Hari ini adalah hari kelulusan kalian. Hari mengakhiri seluruh pembelajaran di SDK Trimulya, sekaligus merupakan awal dari langkah kalian memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Tiada hari tanpa belajar. Begitulah seharusnya cara kita menjalani kehidupan ini. Akan selalu ada banyak hal yang didapatkan untuk dipelajari setiap harinya. Dan hanya orang yang mau belajar yang bisa meraih kesuksesan pada akhirnya. Kami berharap semoga ke depannya kalian menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dalam segala hal. Kalian adalah generasi penerus bangsa ini. Oleh karena itu, teruslah belajar, berkarya, berusaha, dan berinovasi mewujudkan mimpi.
Jadilah kebanggaan bagi orang tua, berkat bagi sesama, berprestasi bagi bangsa, dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Saya mewakili semua guru mengucapkan selamat atas kelulusan kalian. Kelak, kami akan merindukan masa-masa kebersamaan bersama kalian. Dengan penuh kebanggaan, kami melepas siswa kelas 6, anak-anak yang kami kasihi, untuk melangkah menuju tahap yang baru dalam proses pendidikan. Sertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kalian. Suatu hari kita akan berjumpa dan kalian telah menjadi orang yang sukses. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para guru, para panitia yang terlibat dalam acara ini, orang tua, dan para siswa kelas 6 yang mengikuti seluruh rangkaian acara. Sekali lagi, profisiat. Tuhan memberkati. We shall now witness the procession and the awarding of graduation trophies and medals. The following candidates for graduation are the Grade 6A under the care and management of Miss Agnes. Aaron Sinclair Leonardi. Alexander Wijaya. Arletha Meira Nataputri. Benjamin Edward Susantio. Bryce Raymond Giang. Kaylin Ivory Saputra. Daryl Keegan Tanudwijaya. Erin Quinn. Ethan Rafael Gunawan. Jillian Abigail Pranata. Hilary Samuel Teja. Jacqueline Joff. Jane Eugenia Simananda Rahmadi. Joe Floran Timothy. Josiah David Teja. Julian Clifton Adipura. Kathleen Alicia Teddy.
Matthew Hansel Wijaya. Michelle Alisa Iskandar. Moses Egan Johari. Raul Dwijaya. Rafael Jeremia Sujono. Sachiko Wirawan. Steven Tanuwijaya. Valerie Michaela Jonathan. The following candidates for graduation are the grade 6B under the care and management of Miss Fanny. Anggrena Virta Rivanda. Aurora Britannia. Aurora Nicole Evandi. Caden Keith. Chloe Ferin Wijaya. Darren Chandra Sanjaya. Devlin Abraham. Edward Clarence Timotheus. Evelyn Kalista Cleoni. Gilberto Rafael Lefendi. Hari Pratama Maruli Tua. Jaden Timothy Liu. Joseph Castro Lim. Kanishka Zephania Abed. Kingston Yanata. Maria Ilona.
Neil St. Johan, Rachel Hope, Rainer Nathaniel Wartisa, Ray Alexander Uy, Regine Nathania Iswanto, Renata Kurniawan, Sitanggang Zefania Jonathan, Teresa Nadine Iskandardinata, William Surya Dharma, The following candidates for graduation are the grade 6C under the care and management of Ms. Marley. Ang Jeremy, Bun Jovina Christabel, Brittany Allison Martadinata, Chloe Gartland Chew, Claire Roxanne Petrina, Clinton Matthew Giam, Darren Cristianto Gunawan, Darren Keegan Tanuwijaya, Daryl Wodren Tandius, Adric Jovan Kinrosali, Ethan Ducius Piantana, Hillary Lim Suharja, Jacinda Audrey Laksana, Jenna Astrantia Hermawan, Jessica Valerina Saputra,
Jonathan Benedict Sulaiman. Justin Ariel Gunawan. Keith Arnold Sudanta. Lee Gyu-hun. Madeline Josie Theophilus. Maria Anastasia Chahaya. Melody Iren Wirya Dinata. Samuel Valentino Joel Tanaya. Sharon Jessica Wilson. Theophilus Nathan Theng. Warren Bill. Ladies and gentlemen, we are proud to award the top 6 students who have obtained academic excellence. Rank 6, Darren Kristianto Gunawan. Rank 5, Jacinda Audrey Laksana. Rank 4, Erin Quinn. Rank 3, Joe Floran Timothy. Rank 2, Jayden Timothy Liu. Rank 1, Theophilus Nathan Theng. The love and support of parents to their children and to the school is of great importance to the success of both. In this light, I'd like to call on the parents' representative, Mr. Ardi Yusuf Wirya Dinata, to give us his message. Salam dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan di acara online graduation SDK Trimulya. Saya adalah Ardi Wirya Dinata, orang tua dari Melody di kelas 6C. Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat mewakili seluruh orang tua menyampaikan sambutan ini. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Salah satu maksud indah dari keterpaksaan untuk kita melakukan home-based learning, bahwa kami sebagai orang tua dapat melihat proses pembelajaran yang terjadi antara sekolah dengan para siswa, yang selama ini tentunya tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pandemi ini. Kami juga dapat melihat dan bersyukur dapat melihat dedikasi guru yang sangat luar biasa, kesabaran dan kesiapan guru mengajar, dukungan sekolah, yayasan, tim IT, dan semua dukungan dari Civitas dari SDK Trimulya untuk dapat melakukan home-based learning selama 1 tahun ini. Pasti itu adalah kerja keras untuk mempersiapkan sebuah metode pembelajaran atau penyampaian pembelajaran yang baru, karena seumur hidup kita ini sudah terbiasa melakukan pendidikan tatap muka dan secara langsung.
Namun terlihat jelas dan kami bersyukur karena terlihat jelas kemajuan dan progres dari pelaksanaan dari home-based learning yang semakin kesini semakin maju. Dan ini sangat maju dan sangat terlihat kemajuannya ini dibandingkan dengan tahun yang lalu. Oleh karena itu kami sangat bersyukur untuk bisa mengalami ini dan bisa menjadi bagian dari proses home-based learning ini sehingga kami juga bisa melihat bagaimana anak-anak belajar dan proses pembelajaran yang terjadi. Oleh karena itu kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada setiap guru, guru homeroom, guru-guru pelajaran, kepada Miss Yuching sebagai kepala sekolah dan memimpin perjalanan ini, juga untuk setiap yayasan, juga setiap staf karyawan dan semua tim IT, semua yang mendukung. Ini adalah sebuah kerja keras yang sudah dilakukan, karena kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Dan juga untuk kedepannya ada sebuah harapan yang mungkin saya mewakili orang tua dapat menyampaikan. Ya, kami mendoakan dan berharap agar SDK Trimulya semakin terdepan dalam inovasi, kreasi, dan integrasi iman dalam pembelajaran yang diselenggarakan sesuai dengan visi misi dari Trimulya. Kami juga untuk anak-anak dan orang tua, mungkin harapannya ya mudah sekali kita menyalahkan keadaan, ya, tetapi memang sesuai dengan ayat tadi bahwa semua ini ada maksudnya. Dan kita mengimani bahwa ada maksud yang indah di balik pandemi ini, di balik home-based learning selama setahun ini. Anak-anak dan orang tua, biarlah pengalaman penyesuaian yang harus kita lakukan menghadapi pandemi ini menimbulkan karakter kegigihan atau resilience untuk kita bawa tahun depan dan bahkan tahun-tahun yang akan datang. Bahwa kita tidak akan menyerah, bahwa kita tidak akan cepat untuk mundur, tapi bahwa kita memiliki kesempatan yang baru dan kita sudah melihat itu dengan datangnya tantangan-tantangan yang baru, baik tantangan secara global sekalipun. SDK Trimulya yang kami kasihi, teruslah menjalankan visi misi Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk melakukan pendidikan yang mengutamakan iman, integritas, dan ilmu. Apapun tantangannya, apapun konteks zamannya, tetap dipakai Tuhan untuk membentuk siswa, membentuk guru, dan membentuk segenap sivitas akademika. Selamat juga kepada setiap orang tua yang anak-anaknya telah mengalami wisuda pada hari ini. Dan kita tentu semua berbahagia dan memberikan semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. I have the privilege to call on some selected students to render their message to the school, to their teachers, to their fellow graduates, and most especially to God and to their parents. To the head of the school board of Sekolah Kristen Trimulya Hits, to the principal of Sekolah Kristen Trimulya Hits, Miss Chong Siu Ching, to our beloved advisors, Miss Agnes, Miss Fanny, and Miss Marlon, and to all faculty members. To our dear parents, guests, friends, ladies and gentlemen, a pleasant day to all. First and foremost, I would like to thank God for giving us this opportunity that we have gathered here and witnessed this momentous event. The 10th graduation day of SDK Trimulya Hits under the banner of All is Well. This day marks another step in our journey of learning. Thus, we would like to thank our teachers who have educated and inspired us to get through the elementary level. It is indeed a remarkable experience that learning through life is fun. Your valuable and meaningful teaching will be treasured and put into practice as we embark into the next level of our education. Your hardship and patience to us is highly appreciated as you devoted your time and effort in teaching us despite this challenging pandemic. Saya berterima kasih kepada semua teman di kelas 6 atas kebersamaannya selama ini. Kita telah melewati banyak hal bersama, baik itu suka maupun duka. Suatu pengalaman yang sangat menyenangkan karena dapat belajar, bermain, bereksplorasi, dan bertumbuh bersama dalam lingkungan Kristiani selama bersekolah di SDK Trimulya. Kita perlu bangga dan mengapresiasi diri karena sudah berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar.
kegiatan pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka telah kita lalui bersama. Hal ini membuktikan bahwa kita dapat melewati kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik. Kita akan segera memasuki babak baru dalam kehidupan. Karena itu, harus tetap semangat belajar guna memperlengkapi diri agar dapat mengikuti perkembangan zaman. 借此机会，我们要感谢我们最亲爱的父母，谢谢你们不断的支持和鼓励我们，感谢爸爸妈妈对我们的教导、理解和鼓励的建议，这些都激励着我们继续努力，竭尽全力取得好成就。感谢父母一直陪伴着我们成长，我们为自己的缺点和不当行为表示抱歉。爸爸妈妈，我们真的爱你们。 Pamungkasna, taya wates ngahaturkeun nuhun ka SDK Trimulya Hits, alma mater urang sadaya anu parantos ngawangun urang janten pangiring Gusti Yesus anu hade sareng parantos mupuk watek tur nilai-nilai anu leres dina diri urang sadaya. Ngaliwatan pangalaman-pangalaman di sekolah ieu, sim abdi sareng sadaya rerencangan optimis yen sagala anu tos dialaman teh sae kanggo mangsa urang kapayun. Mugia SDK Trimulya Hits janten berkah sareng teras ngainspirasi tur ngarobah unggal murid supados janten pangiring Gusti Yesus anu saeunyana dina waktos urang kapayun. Hatur nuhun, Gusti ngaberkahan urang sadaya. To express thanks and appreciation, let's all sit back and enjoy as we watch the song performance of our graduates entitled Glowing Inside. Now all is right, I'll always thank
hear the impressions and the testimonies of some of our graduates. Hi, my name is Koyin. I am from 6B. I've been in SDK Trimulia all my life. I am super happy in Trimulia because the friends are very friendly and the teachers are supportive and thoughtful. The teachers there are also very helpful. They always help us when we needed help in our lesson and offer us tutor when exams are coming. In Trimulia, they also teach us a lot of life skills and good attitude quality. The classroom environment there are also very great to help us focus on the lesson. In Trimulia, there are a lot of extracurricular that we can join to help us develop and improve our talent. Thank you. Hello everybody, my name is Brittany, I'm from 6C, and today I'll be sharing all of the highlights that I've had for the past 6 years at SDK Trimulia Hits. I've been studying at SDK Trimulia Hits since 1st grade, and it's been a wonderful journey. At Trimulia, kind and thoughtful teachers share knowledge with students and also teaches them to be a better person in life. When students struggle with a subject, teachers will always re-explain until we fully understand. For example, when we're still having problems before a test or before a quiz, they will sometimes offer after-school tutoring. Also, our friends here are very humble, kind, and very nice, and always find a way to cheer us up when we're having a bad day or help us when we're struggling through something. I guess that wraps up all of the highlights that I've had. Kind and thoughtful teachers that always helps us, funny and kind friends that always cheers us up, cool field trips that not only educate us but also let us discover new places, and the great education system. Thank you. Halo, aku Bryce, siswa kelas 6 Trimulia. Aku akan menceritakan kesan positif selama bersekolah di Trimulia. Saat masih sekolah tatap muka, saya dapat menggunakan fasilitas di sekolah seperti playground, lunchroom, UKS, dan lain-lain. Guru-guru dan satpamnya sopan dan ramah. Ada banyak mata pelajaran yang bikin sekolah tidak membosankan. Di sekolah ini, saya diajarkan untuk tidak terlalu fokus dengan materi pembelajaran dan lebih mementingkan skill, sikap tanggung jawab, dan sopan santun. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai, saya Jo dari kelas 6A. Bersekolah di SDK Trimulia Hits sangat menyenangkan. Guru-guru yang mengajar saya sangat baik dan sangat membantu ketika saya ada kesulitan. Pemberian tugasnya pun tidak membebani anak-anak, sehingga waktu di luar sekolah saya masih bisa melakukan hobi saya dan bermain, tidak harus ada les pelajaran lagi. Fasilitas di sekolah pun sangat lengkap. Saya paling suka di perpustakaan. Buku-bukunya banyak yang saya suka. Yang lebih asik lagi, ada ice skating, ada wood camp, ada berenang, dan ada next level, serta ada field trip untuk menambah pengetahuan dan keahlian kami. Menyenangkan kan? Halo, nama saya Kif, saya dari kelas 6B. Saya telah bersekolah di Trimulia sejak TK. Saya sangat senang bersekolah di Trimulia karena teman-teman di sini menyenangkan, guru-guru di sini baik, dan pelajarannya mudah dimengerti. Sekolah Trimulia sangat mengutamakan karakter. Karakter yang saya dapatkan adalah compassion, attentive, dan respect to others. Di sekolah Trimulia juga dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Ada kolam renang, lapangan basket, lab science, playground, dan banyak fasilitas lainnya. Di sekolah Trimulia juga dipenuhi dengan acara-acara seru seperti field trip, Chinese New Year, open house, dan banyak acara lain-lainnya. Saya sangat senang bisa bersekolah di Trimulia. Halo, saya adalah Nathan dari kelas 6C. Saya ingin membagikan kesan-kesan saya selama bersekolah di SDK Trimulia Hits. Trimulia Hits adalah sekolah yang baik dengan fasilitas yang lengkap dan juga guru-guru yang perhatian. SDK Trimulia Hits juga dapat melihat potensi di dalam murid-murid dan membantu untuk mengembangkannya. Saya sejak kecil memiliki minat untuk matematika. Sekolah pun melihat potensi saya dan sejak kelas 2 SD, saya dan teman-teman saya
diberi kesempatan untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Sekolah juga membantu dalam mengembangkan potensi yang saya miliki. Saya senang bersekolah di SDK Trimulia Hits. Terima kasih. Hai, nama saya Valerie dari kelas 6. Saya bersekolah di SDK Trimulia Hits. Saya senang bersekolah di sini karena memiliki integritas, sehingga kami tidak hanya pandai dalam hal akademik, tetapi juga memiliki kepribadian dan karakter yang baik. Saya juga senang bersekolah di SDK Trimulia Hits karena fasilitasnya yang lengkap, ditunjang dengan guru-gurunya yang berkualitas, sehingga kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih SDK Trimulia Hits. Selamat siang semuanya, nama saya Sivanya dari kelas 6B. Hari ini saya akan menyampaikan kesan-kesan saya selama 6 tahun di SD Trimulia. Di sekolah ini, ilmu saya telah berkembang jauh lebih baik dari saat saya pertama kali datang ke sekolah ini. Contohnya adalah saat saya baru masuk ke sekolah ini, saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Namun, sekarang saya bisa berbicara dan membaca bahasa Inggris dan saya menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya, saya juga anak yang sangat pemalu dan tidak percaya diri. Namun, guru-guru membimbing kami agar dapat percaya diri sehingga sekarang saya bisa tampil di sini dan membagikan kesan-kesan saya kepada semua orang yang di acara ini dengan percaya diri. Guru-guru juga membimbing saya agar bisa bersosialisasi dan mendapatkan banyak teman. Terima kasih untuk guru-guru karena telah membimbing kami tidak hanya untuk berkembang dalam segi ilmu pengetahuan, namun juga dalam segi karakter dan sikap. Hello everyone, my name is Madeline Joseph Yapos, but you can call me Josie. I'm currently a 6th grader in SDK Trimulia Hits School. I've been learning at SDK Trimulia Hits since preschool, so pretty long ago. Some of my memorable moments in my before primary school years were making my first friends, exciting field trips, enjoyable events, and more. One of my favorite activity I did back then was to show and tells. We got to show what made us, like our favorite toys, pets, books, anything really. But let's start talking about my primary school years, aka the year I'm in right now. Recess was a lot of fun in the primary grades because when it was recess time, we would all eat the given snacks, and when we finished, we would all hurry down the stairs to the basketball court and start playing chasing games like tag, fish versus sharks, and more. But even though recess was fun and all, there were the lessons too. They weren't that hard if you paid attention to the teachers, but some of them were more challenging than the others. If we didn't understand the lesson, we could ask the teachers about it or our classmates. The other students were always very willing to help out those who didn't understand some of the material, and some even helped give a private lesson to their friends to prepare them for an upcoming test. I think the tests have the correct amount of hardness and simplicity in them that makes them feel correctly balanced for the students. My time in Trimulia Hits has been quite a blast, and it inspired me to work harder to boost my skills. And with the help of the support that my friends gave me, I know I'll succeed. Remember when I sat upon your knee, with your love taught me to believe. Year to year, you've watched me grow. To give, took away my tears and all my fears. So before I go to sleep, I just want you to know that every time I close my eyes, you were on my mind. I think of all you've given me, and it fills my heart. So if the sun today, you will light my
blessed at the threshold of a new life. Life's about to be different. Our memories will help us see the light. We are all gathered now for one last time. Bapak Ibu, rekan-rekan, dan siswa-siswi yang kami kasihi, mari kita menutup acara wisuda ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berkuasa dan berdaulat atas dunia ini dan atas kehidupan kami bersyukur atas kemurahan-Mu sehingga ibadah ucapan syukur atas kelulusan siswa-siswi SDK Trimulya tahun ajaran 2020-2021 dan prosesi wisuda boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang telah menyelesaikan masa belajar di bangku sekolah dasar dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kiranya Tuhan memberikan kepada anak-anak kami hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap mereka boleh menjadi pribadi yang tak hanya pandai secara kognitif,
tetapi mampu peka terhadap kehendak-Mu dalam hidup mereka. Jadikan mereka pribadi yang memiliki daya juang kuat dan selalu mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kami juga mau berdoa untuk sekolah Trimulya agar dapat menjadi sekolah yang menonjolkan karakter Kristus dalam setiap aspek kehidupan, sehingga menghasilkan generasi yang berkualitas secara iman, spiritual, dan kognitif. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami yang hanya kami percayakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. On behalf of SDK Trimulya Heights faculty and staff, thank you to all the parents and guests who have witnessed this graduation day. We also like to thank the committee of this program and to those who have extended their valuable support to make this event successful. This brings us to the end of our graduation ceremony. Congratulations to all graduates of SDK Trimulya Heights Batch 2020-2021. All is well. We are all proud of you. God bless us all.